Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SMK kelas 10 yang budiman. Oh iya, sahabat, udah ada yang pernah belajar pemrograman belum? Jika belum, kalian simak video ini sampai habis. Saya ulas kembali tentang pemrograman dasar. Pemrograman berarti menulis instruksi atau kode untuk memerintahkan komputer atau perangkat lain melakukan tugas tertentu secara otomatis. Pemrograman komputer yang ditulis oleh para programmer sering dikenal sebagai perangkat lunak atau aplikasi. Nah, di sini bahasa pemrograman komputer untuk membuat program komputer. Kita belum menggunakan bahasa pemrograman kan? Bahkan pemrograman paling awal disebut bahasa mesin yang menggunakan kode biner, terdiri dari angka biner 0 dan 1. Namun bahasa mesin sangat sulit dipelajari. Untungnya para ilmuwan telah menemukan beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi yang belum mudah dikuasai. Di antara bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah Python, Java, JavaScript, C, C++, C, Pagar, dan Basic, dan Pascal. Kalian harus belajar bagaimana sebuah program bekerja. Nah, disinilah algoritma dan logika berperan dalam membuat langkah-langkah sistematis agar program dapat bekerja dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke pemrograman dasar, kalian harus mengerti atau memahami dahulu mengenai algoritma dan logika. Kalian agar memahami dan mengerti mengenai algoritma, maka kalian harus pahami terlebih dahulu mengenai sejarah algoritma. Sejarah algoritma, jika kita merujuk pada sejarah, kata algoritma pertama kali diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ketika dilafalkan oleh bahasa barat menjadi algoritm. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dengan bahasa Inggris The Box of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar kata al-jabar atau al-gebra. Perubahan kata dari algoritm menjadi algorit dengan diakhiri huruf HM muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan arithmetics, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserat menjadi algoritma. Nah, sekarang kita ke logika pemrograman komputer. Kalian harus ketahui, logika pemrograman adalah cara berpikir yang sistematis untuk diakal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Namanya logika harus mempunyai awal dan akhir, serta harus berhenti setelah mengerjakan serangkaian tugas. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat
sehingga tidak memiliki arti ganda. Hubungan antara algoritma dan logika adalah cara kalian membuat langkah untuk melakukan tugas tertentu. Syarat utama algoritma adalah algoritma harus bernilai benar. Artinya, saat membuat algoritma Anda harus berpikir logis. Benar di sini bukan berarti jawaban benar, tapi memberikan nilai output keluaran yang sesuai logika. Untuk memahami, saya akan memberikan contoh. Output algoritma harus benar. Kita tidak bicara nilai benar atau salah, tapi logikanya. Misal kita akan menentukan antara bilangan genap dan ganjil. Contoh urutan, kalian lihat di sini. Yang pertama adalah mulai. Yang kedua, masukkan sembarang angka. Yang ketiga, bagi angka tersebut dengan 2. Yang keempat, apakah habis dibagi 2? Yang kelima, jika ya, tampilkan genap. Poin ke-6, jika tidak, tampilkan ganjil. Dan 7, selesai. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai algoritma. Jika ada kata mulai, maka akan ada kata akhir. Di sini kata mulai sudah di awal, maka kata akhir dengan poin ke-7, yaitu selesai. Dan algoritma harus bernilai benar. Di sini kita coba lihat. Perhatikan list nomor 5 dan 6. Outputnya selalu benar. Jadi, yang ditampilkan dari contoh di atas yaitu nilai dari angka berapa, yaitu ditunjuk di list 5 dan 6. Nah, jika di sini di poin keempat, apakah habis dibagi 2? Nah, itu sebagai pertanyaan. Nah, jika benar, maka tampilan genap. Jika tidak, maka tampilan ganjil. Apakah sudah paham? Contoh kedua. Coba kalian perhatikan gambar ini. Di sini ada 2 gelas yang berisi teh dan kopi. Dari 2 gelas ini, bagaimana caranya gelas 1 dan gelas 2 yang berisi gelas 1 berisi teh dan gelas 2 berisi kopi. Gimana caranya agar gelas kedua yaitu berisi teh dan gelas pertama itu berisi kopi? Maka kita tukarkan. Nah, ini adalah menyelesaikan permasalahan bagaimana menukar isi gelas. Anda bebaskan menggunakan cara apapun, yang penting isi gelas tertukar. Dan disinilah peran logika. Apakah kalian sudah menyelesaikan? Kalau sudah, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Kalau kalian jawabannya benar, maka kalian sudah menyelesaikan pembelajaran algoritma. Kalau jika salah jawabannya, maka kalian belum lulus dalam pembelajaran algoritma. Gunakan logika kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Mungkin itu saja untuk materi sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar pemrograman dasar. Terima kasih.